Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menuju pada lanjutan polinomial, karena di bagian satu sudah kita bahas polinomial ini, yaitu masalah pengertian dan operasi aljabarnya. Nah, sekarang di sini akan kita lanjutkan dengan nilai polinomial. Nah, untuk mencari nilai polinomial ada dua metode. Yang pertama adalah metode substitusi. Saya kira ini sudah familiar, sudah kalian kenal dengan baik. Jadi mensubstitusi atau menggantikan nilai. Misal nilai suku banyak fx, suku banyaknya ini misalkan ini ya, dalam bentuk umum. Yang kemarin kita bahas ini adalah bentuk umum yang diurutkan dari pangkat besar ke paling kecil atau konstanta. Kalau nanti X-nya diganti dengan K, berarti kalau memakai metode substitusi, maka tinggal diganti aja X-nya diganti dengan K semuanya. Maka bentuknya menjadi ini. X-nya diganti K, ini diganti K. Artinya nanti setelah diganti dengan suatu konstanta begitu, maka akan ketemu nilai polinomialnya. Nah, kita ke contoh saja. Contoh, misalnya ada suku banyak atau polinomial fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x dikurangi 5. Yang ditanyakan adalah nilai fx untuk x sama dengan 3. Nah, berarti nanti kalau menggunakan metode substitusi, kita tulis dulu soalnya ya. Jadi nanti akan kita substitusikan nilai x ini, 3 ini ke fungsinya. Maka diperoleh, jadi x-nya diganti dengan 3, berarti setiap ada x di ruas kanan diganti dengan 3, maka bentuknya menjadi ini. Tentu saja hitung-hitungannya ini 27 ya, ini 9, ini tetap dikumpulkan menjadi min 8. Ini dikalikan menjadi min 18, berarti min lagi di sini. Nah, ini kan min 26, sehingga 27 dikurangi 26 adalah 1. Jadi kesimpulannya, nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah 1. Nah, saya kira kalian sudah familiar ya untuk substitusi untuk nilai fungsi. Cuma dalam hal ini adalah fungsinya adalah polinomial. Ke contoh yang kedua, dari polinomial fx sama dengan x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus px min 15, jika f2-nya sama dengan 5, artinya x-nya ini kalau diganti dengan 2 nilainya 5, tentukan nilai p. Ya, sama seperti tadi pakai substitusi ya. Ini kita tulis dulu fungsinya, kemudian tadi apa yang keterangannya adalah f2 sama dengan 5. Artinya dari fungsi fx ini kita ganti 2 semua, nanti nilainya sama dengan 5. Sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 4, 3 kali 2 pangkat 3, 4. Pokoknya setiap x diganti dengan 2. Tentu saja kalau sudah semacam ini, semuanya kan sudah bentuk bilangan biasa, kecuali yang ini masih ada P-nya, makanya ditanyakan nilai P-nya. Dihitung saja ini 16, ini 8 kali 3, 24, yang ini 4 kali 4, 16 ya, ya hitungannya semacam ini. Sehingga kalau dikumpulkan, ruas kiri ada 2P dan ada konstanta berapa ini? 15 dengan ini min dapat 1 ya, 1 sama ini 17, 17 kurangi 27 berarti min 7 ya. Jadi tinggal 2P min 7 sama dengan 5. Otomatis nanti 2P-nya akan tahu, yaitu 12, P-nya berarti sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, berapa nilai P? Jadi nilai P adalah 6. Contoh ketiga. Diketahui polinomial Px sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x plus p, dan ada juga Qx ya. Qx-nya adalah 2x pangkat 4 plus px kuadrat min 12x min 8. Jika nilai Rx ini ya, Rx-nya ini, dan R3 sama dengan 8, tentukan nilai. Nah, ini yang akan kita jabarkan ya. R min 3 sama dengan 8, artinya setiap
X di sini maupun di ruas kanan diganti dengan 3. Cuma ini X-nya kan ini ya. Nah, jadi kita ikuti aja alurnya. Berarti R-nya kan ini ya, semuanya diganti 3. Maka bentuknya menjadi 3P min 3 min V min 3 sama dengan 8. Padahal fungsi P-nya kan ini. Nah, berarti nanti min 3 pangkat 4 min 2 kali min 3 pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, ini yang untuk yang P min 3-nya, yang ini adalah Q min 3-nya sama dengan 8. Ya, diikuti. Yang di dalam kurung dulu dikerjakan ya, ini 81, ini min 27 plus 54 ya, min 3 plus P yang ini 81 kali 2 dan seterusnya ya. Saya kira kalian sudah punya pengetahuan untuk operasi aljabar semacam ini. Sehingga kalau dihitung semacam ini, 3, ini 81, ini tadi 54, min 3, ini tetap P ya. Ini 81 kali 2, ini 9P, ini adalah min 36, min 8 sama dengan 8. Jadi masing-masing kalau dihitung yang sebelah kiri ini 132 plus P kali 3 masih. Ini kalau dikumpulkan ya 190 plus 9P. Sehingga kalau ini dikalikan 3 nanti menjadi 396 plus 3P. Keluarkan dari kurungnya ya. Berarti ini masih 206 ya. 206 min 6P ya. Sehingga min 6P-nya adalah ini. Sehingga kalau dibagi masing-masing ruas dengan min 6P, maka menjadi 33. Nah, ini kesimpulannya apa? Jadi nilai P sama dengan 33. Itu untuk yang mencari nilai dengan metode substitusi. Ada cara lain untuk mencari nilai polinomial yaitu cara skema Horner atau cara Horner ya. Nah, cara Horner atau skema Horner begini penjelasannya. Ini misalkan suatu suku banyak nih ya, bentuknya umum pangkat tertingginya berdasar 3 ya, berdasar 3 akan ditentukan nilainya untuk X sama dengan K dengan cara skema. Nah, sebenarnya cara skema itu adalah menyatakan ini nanti diganti dengan K, nanti dijadikan dalam faktor K, di mana K-nya adalah linier ya. Jadi tidak ada yang perpangkatan K, tidak ada. Jadi dinyatakan sebagai bentuk semacam ini. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah untuk mewakili semacam ini yaitu dengan cara skema Horner. Nah, skemanya adalah dibuat sebagai berikut. Jadi dibuat apa ini garis yang sebelah kiri ada tegaknya, yang kanan adalah hanya horizontal saja. Nanti ada tanda hubungnya adalah penjumlahan. Jadi pada baris pertama ini kita tulis ini nanti nilai X-nya yang akan kita substitusi lewat skema Horner ini. Sedangkan ini adalah koefisiennya dan yang terakhir juga apa ini? Suku tetapnya juga dicantumkan di sini. Jadi kalau lihat dari fungsi awalnya berarti ada A3, berikutnya pangkat 2, turunnya kan pangkat 2-nya ada ya, setelah 3 kan 2, setelah 2 kan 1. Nah, berarti ini kalau ditulis turun dari besar ke kecil ini sudah lengkap ya, dari yang besar ke yang kecil. Sehingga tinggal dilihat ini aja koefisiennya, ini A3, ini A2 kita tulis di sini, ini A1, ini A0. Nah, ini jaraknya memang agak jauh karena ini menyesuaikan ya, karena nanti bentuknya kan masih bentuk umum. Setelah semacam ini, maka nanti kita tulis A3-nya di sini. Jadi langsung kita tulis di bawah ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengalihkan yang step yang ada di bawah ini dengan K. Jadi kalau kita alihkan dengan K, nanti kita tulis di sini hasilnya. Berarti menjadi A3K. Kita tulis ya. Jadi kalikan, hasilnya kita tulis di sini. Setelah itu kita kenakan operasi penjumlahan. Berarti ya ini kita tulis saja karena ini kan enggak sejenis ya. Berarti ya A3K plus A2 kita kurung ya. Nah, berikutnya kalau ini sudah ada kita kalikan lagi dengan K. Nanti juga kita tulis di sebelah sini, kanannya yang pertama tadi. Sehingga bentuknya adalah menjadi
Ini nanti dikalikan K-nya di luar aja nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalikan K, ini juga nggak bisa nggak sejenis ya, berarti nanti tulis sendiri-sendiri. Berarti ini ditambah A1 kita kurung. Nah, kalau sudah tampil di sini berarti dikalikan dengan K, kita tulis nanti di sini ya. Sama dengan yang ini dikalikan dengan K lagi. Semacam ini kan bentuknya. Sehingga nanti kalau dijumlahkan kita tulis di bawah ini. Nah, sehingga ini sudah terakhir ya, karena ini sudah terakhir di suku tetapnya. Nah, kita lihat ini kan sama ini. Nah, nilainya kan menurut ini tadi kan ini nilainya. Berarti ini adalah sebagai nilai suku banyak untuk X diganti dengan K. Jadi nilainya kita lihat di paling akhir ini sebagai nilai FK-nya. Gitu ya, jadi bentuk umum. Nah, mudah-mudahan kalau dengan contoh ini lebih mudah dipahami. Sekarang ke contoh saja. Diketahui Fx, X pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min X kuadrat plus 5x min 10. Jadi kalau kita lihat pangkatnya sudah urut ya, selalu diurutkan dari besar ke kecil. Kemudian semuanya sudah turun satu-satu ya, lengkap artinya ini. Pangkat 4 ada, 3, 2, pangkat 2 ada, pangkat 1 ada, pangkat 0 ada. Berarti yang pertama kita buat skemanya dulu. Nanti X-nya diganti dengan 3. Skemanya gini ya. Jadi nanti di sini adalah 3, ini diambil dari apa? Dari koefisiennya. Berarti berapa ini? 1. Berikutnya lengkap ya ini. Belakangnya adalah 3, belakangnya adalah min 1, belakangnya adalah 5, belakangnya adalah min 10. Nah, seperti yang sudah kita terangkan tadi, ini turun aja di bawah 1 ya. Berikutnya perkalian 1 dengan 3 ditulis di sini. Jadi hasilnya adalah 3. Berikutnya adalah penjumlahan ya. 3 ditambah 3 adalah 6. Dikalikan lagi dengan sini kalau sudah ada yang di sini. Jadi menjadi 18. Dijumlahkan menjadi 17. Dikalikan dengan 3 berarti 51. Dijumlahkan berarti 56. Dikalikan 3 berarti 168. Sehingga ini kalau dijumlahkan menjadi, nah karena ini terakhir, inilah sebagai nilai fungsinya kalau X-nya diganti dengan 3. Jadi adalah nilai fungsinya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi nilai F3-nya adalah 158. Contoh yang kedua, fungsinya Gx ya, nanti akan dicari G-2. Coba perhatikan pangkat turunnya. Ini sudah betul ya, dari besar ke kecil. Hanya saja di sini untuk X pangkat satunya kan tidak ada. Nah, berarti nanti dianggap ada dan koefisiennya ditulis 0. Makanya setelah dibuat ininya, ini tulis min 2 ya. Kita lihat ini 2, ini adalah min 5, min 1. Nah, sekarang X pangkat satunya berarti kita anggap nggak ada, berarti 0 ya. Nah, baru nanti ke 12. Jadi hati-hati untuk yang pangkatnya yang tidak ada di fungsi itu, maka ini nanti koefisiennya diganti dengan 0. Kalau sudah semacam ini, saya kira kalian sudah bisa memahaminya. Tulis saja ini adalah 2, kemudian ini dikalikan ya tadi ya, dikalikan adalah min 4. Jumlah berarti min 9 kali min 2 berarti 18. Jumlah berarti 7 juga ya, 17 maksudnya. 17 kali ini adalah min 54, min 34 maaf ya, kalau jumlahkan berarti min 34. Sekarang dikalikan min 2 berarti 68 ya, 68 ditambah 12 berarti 80. Karena ini sudah terakhir, inilah nilai fungsi daripada G-2. Jadi kesimpulannya, ya jadi nilai G-2 adalah 80. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.